Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata yang sangat saya banggakan, Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan memberikan satu penjelasan tentang hukum mad 'arid lis-sukun. Mad 'arid lis-sukun. Ya, langsung saja ya, silahkan disimak baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam pemahaman serta pengamalan ilmu yang kita pelajari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian mad 'arid lis-sukun. Pengertian mad 'arid lis-sukun di sini saya akan ambilkan penjelasannya berdasarkan kitab Hilyatut Tilawah halaman 219, di mana di situ dijelaskan pengertian mad 'arid lis-sukun adalah huwa ayyatiya harful maddi qabla al-harfil akhiri fil kalimati wa yuqafu 'ala al-harfil akhiri bis-sukunil 'aridi li ajlil waqfi. Pengertian mad 'arid lis-sukun adalah adanya huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kalimat dan waqaf pada akhir kalimat dengan sukun arid karena waqaf. Maksudnya sukun arid itu sukun yang baru datang ya. Sukun yang baru datang. Nah, itu adalah pengertian mad 'arid lis-sukun berdasarkan penjelasan yang ada dalam kitab Hilyatut Tilawah. Nah, mungkin penjelasan atau pengertian itu agak sedikit membingungkan ya. Kalau saya sederhanakan, pengertian mad 'arid lis-sukun yang berdasarkan kitab Hilyatut Tilawah tadi itu sederhananya seperti ini. Pengertian mad 'arid lis-sukun adalah setiap ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi setiap ada huruf mad, kemudian depannya itu nanti dia bertemu huruf lagi yang disukunkan karena diwaqafkan. Jadi pengertian mad 'arid lis-sukun secara sederhananya adalah setiap ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Nah, itu adalah pengertian mad 'arid lis-sukun. Agar lebih mudah pemahamannya lagi, kita masuk langsung pada contohnya ya. Contohnya saya ambilkan pada suratul Fatihah misalkan diantaranya pada basmalah saja dah. Misalkan saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya berhenti pada kalimat ar-rahim. Di sini kan huruf terakhir ketika saya waqaf atau berhenti kan huruf mim. Yang aslinya huruf mimnya itu kan kasroh, berharokat kasroh. Karena diwaqafkan, maka muncullah sukun yang baru atau datanglah sukun yang baru pada huruf mimnya. Mimnya menjadi disukunkan. Kemudian sebelum huruf mim di sini kan ada huruf mad, yaitu huruf mad berupa ya sukun. Nah, pengertian mad 'arid lis-sukun tadi kan setiap ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf madnya apa pada kalimat ar-rahim? Huruf madnya adalah ya sukun. Kemudian bertemu dengan huruf mim yang disukunkan karena waqaf. Maka contoh ar-rahim ini hukumnya mad 'arid lis-sukun. Nah, kemudian contoh yang lainnya, misalkan yang huruf madnya wawu. Misalkan contohnya muslimun. Aslinya kan muslimuna. Nunnya aslinya berharokat fathah. Karena diwaqafkan, maka nunnya menjadi sukun. Sehingga dia dihukumi mad 'arid lis-sukun. Nah, nunnya kan disukunkan sebelum nun itu ada huruf mad, yaitu wawu sukun. Maka sesuai pengertian tadi, setiap ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka itu dihukumi mad 'arid lis-sukun.
Contoh yang lainnya lagi, misalkan yang huruf madnya alif misalkan. Contohnya muslimat, muslimat. Nah, kalimah ini karena aslinya muslimatun, taknya aslinya dhammah tanwin. Karena diwaqafkan maka taknya ini disukunkan karena waqaf. Nah, sebelum huruf ta ini kan ada huruf mad berupa alif. Sesuai pengertian mad arid lisukun tadi, setiap ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka hukumnya adalah mad arid lisukun. Nah, itu tentang pengertian mad arid lisukun dan contohnya. Kemudian pembahasan berikutnya, berapa kadar panjang mad arid lisukun? Kadar panjang mad arid lisukun itu ulama sepakat bisa dengan 3 wajah atau bisa dengan 3 kadar panjang. Yang pertama adalah qasr, dalam arti qasr ini 2 harokat ya maksudnya. Yang kedua tawassut, tawassut di sini maksudnya kadar panjangnya 4 harokat. Dan yang ketiga adalah tul. Tul di sini maksudnya kadar panjangnya adalah 6 harokat. Jadi mad arid lisukun panjangnya itu bisa 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Nah, ini panjang mad arid lisukun. Nah, kemudian yang perlu difahamin setelah memahamin panjang mad arid lisukun, maka ketika kita membaca menggunakan tempo kecepatan tartil atau tahqiq, dalam arti kita membaca Al-Qur'annya dengan tempo pelan ya, maka mad arid lisukunnya itu yang lebih utama pakai panjang 6 harokat. Saya ulang, kalau kita membaca Al-Qur'an dengan menggunakan tempo yang pelan, baik itu tartil ataupun tahqiq, maka mad arid lisukun itu lebih utamanya dipanjangkan selama 6 harokat. Misalkan contohnya pada Al-Fatihah ayat kedua, saya contohkan pakai tartil misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 6 harokat. Atau pakai tahqiq misalkan yang lebih pelan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu cara baca yang tartil dan juga yang tahqiq. Maka mad arid lisukunnya lebih utama 6 harokat. Nah, kemudian kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an dengan tempo tadwir, artinya temponya itu sedang ya, tidak cepat juga tidak pelan banget ya, jadi temponya itu pelan sedang, temponya sedang, maka untuk kadar panjang mad arid lisukun itu lebih utama yang 4 harokat. Lebih utama yang 4 harokat. Contoh misalkan dengan tempo yang sedang, misalkan saya contohkan 2 ayat saja pada suratul Fatihah dari ayat pertama ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini contoh tempo yang tadwir, tempo yang sedang, tidak cepat juga tidak pelan banget. Nah, dengan tempo tadwir ini mad arid lisukun lebih utama yang 4 harokat. Kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tempo yang cepat atau tempo hadr, maka mad arid lisukun ini lebih utamanya 2 harokat ya. Jadi ketika kita membaca dengan tempo yang cepat, maka mad arid lisukunnya itu yang lebih utama 2 harokat. Contoh misalkan saya langsung masuk contoh misalkan daripada pada surah Al-Baqarah misalkan ya. Pada surah Al-Baqarah ayat ke-29
misalkan. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini dengan tempo yang hadr pada kalimat la'allakum tattaqun. Nah, di sini akhirnya itu adalah mad arid li sukun. Karena bacanya dengan tempo yang cepat, tempo hadr, maka lebih utama itu panjangnya pakai yang 2 harokat. Nah, kemudian pertanyaan, apakah tidak boleh ketika kita membaca Al-Quran dengan pelan atau bahkan sangat pelan, kemudian mad arid li sukunnya kita pakai yang 2 harokat? Jawabannya boleh, cuma tidak mendapatkan keutamaan. Begitu juga sebaliknya, apakah tidak boleh ketika kita membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat atau tempo hadr, tapi mad arid li sukunnya kita pakai yang 4 harokat atau bahkan yang 6 harokat? Jawabannya boleh, cuma tidak mendapatkan keutamaan. Akan tetapi kalau yang kita baca pakai tempo cepat kemudian mad arid li sukunnya pakai 6 harokat, ini kalau kita dengar akan terdengar kurang nyaman, kurang nikmat gitu ya, akan kurang enak di telinga itu. Soalnya kita baca dengan cepat, di akhir ketika waqaf panjangnya pakai panjang banget 6 harokat. Misalkan saya contohkan pada ayat yang sama tadi, Al-Baqarah ayat 21 misalkan, dengan tempo yang cepat mad arid li sukunnya pakai 6 harokat. Langsung saya baca pada ayatnya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini kan kayak kurang pas itu. Nanti mulai lagi ayat selanjutnya dengan cepat, di akhir panjang 6 harokat. Nah, ini kurang nyaman, kurang pas gitu didengarkan. Meskipun juga boleh dan tidak berdosa, cuma kurang mendapatkan keutamaan gitu. Nah, itu terkait panjang mad arid li sukun. Kemudian yang perlu difahamin juga oleh para pembaca pada umumnya, ketika kita membaca Al-Quran, dari awal membaca mad arid li sukun, dari awal membaca hukum mad arid li sukun kita pakai yang 6 harokat, maka untuk ke depannya sampai selesai membaca itu harus menggunakan panjang yang sama, berarti 6 harokat semuanya. Begitu juga kalau dari awal membaca 4 harokat, maka untuk selanjutnya mad arid li sukunnya pun juga harus 4 harokat. Dan juga ketika dari awal membaca menggunakan panjang mad arid li sukun 2 harokat, maka sampai selesai membaca pun juga harus menggunakan 2 harokat. Nah, itu terkait tentang aturan-aturan panjang mad arid li sukun. Kemudian ada satu poin yang perlu difahamin, bahwasanya mad arid li sukun ini hanya bisa terjadi dalam keadaan waqaf. Saya ulang, mad arid li sukun ini hanya bisa terjadi dalam keadaan waqaf. Artinya ketika ada kalimah yang tadinya itu ketika diwaqafkan hukumnya mad arid li sukun, kemudian pembaca itu mewasolkannya, maka ketika mad arid li sukun ini diwasolkan, maka dia tidak lagi dihukumi mad arid li sukun, akan tetapi akan berubah hukumnya menjadi mad tabi'i yang panjangnya harus 2 harokat. Nah, itu ya. Jadi kalau mad arid li sukun cara bacanya dirubah menjadi wasol, dilanjutkan tidak berhenti lagi, maka hukumnya akan berubah menjadi mad tabi'i yang panjangnya harus 2 harokat. Nah, di dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid halaman 104, di situ ada penjelasan, li'annahu law wasla la sara maddan tabi'iyan. Nah, di situ kalau misalkan mad arid li sukun di situ diwasolkan, la sara maddan tabi'iyan, maka menjadi mad tabi'i, hukumnya menjadi mad tabi'i, di mana mad tabi'i ini panjangnya kan harus 2 harokat gitu ya. Nah, itu.
Selanjutnya alasan atau sebab dinamakan mad arid lisukun. Sebab dinamakan arid itu apa sih alasannya? Alasannya adalah sumia aridun li'urudis sukuni li ajlil waqfi. Jadi alasan dinamakan mad arid adalah karena terbentuknya sukun dengan sebab waqaf. Karena terbentuknya sukun dengan sebab waqaf, atau karena adanya sukun karena waqaf. Karena adanya sukun karena waqaf. Itu adalah alasan dinamakan mad arid lisukun, atau istilahnya itu alasan dinamakan arid. Nah, kemudian ketika mad arid lisukun, ya, ini terkait penjelasan tambahan yang nanti untuk penjelasan detailnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya, ya. Nah, terkait mad arid lisukun itu ada 3 macam. Saya ulang, mad arid lisukun itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-mangsubu, dalam arti mad arid lisukun yang huruf terakhirnya berharokat fathah atau dinasobkan. Kemudian jenis atau macam yang kedua dari mad arid lisukun adalah wal majruru, yaitu mad arid lisukun yang huruf terakhirnya itu dikasrohkan atau dijerkan. Kemudian jenis mad arid lisukun yang ketiga adalah wal marfu'u, yaitu mad arid lisukun yang huruf terakhirnya itu didommahkan atau dirofakkan. Nah, dari ketiga macam mad arid lisukun ini nanti akan memiliki cara baca yang berbeda. Akan memiliki cara baca yang berbeda jumlahnya. Kalau mad arid lisukun yang al-mangsubu, yang huruf terakhirnya difathahkan, maka ini cara bacanya itu bisa dengan 3 cara baca. Kemudian mad arid lisukun yang huruf terakhirnya dikasrohkan atau mad arid lisukun yang al-majrur, ini cara bacanya itu bisa dengan cara 5, ya, bisa dengan 5 cara baca. Kemudian mad arid lisukun yang al-marfu' yang didommahkan akhirnya, ini bisa dengan cara 8 cara baca. Nah, jadi mad arid lisukun yang al-mangsubu cara bacanya ada 3. Mad arid lisukun yang al-majrur cara bacanya ada 5. Mad arid lisukun yang al-marfu' cara bacanya ada 8. Nah, bagaimana saja cara bacanya yang al-mangsubu yang ada 3 cara baca, yang al-majruru yang ada 5 cara baca, yang al-marfu'u yang ada 8 cara baca? Insyaallah saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Kalau misalkan di antara sahabat ada yang sudah tahu cara bacanya, silahkan dijawab. Tidak apa-apa, bisa menjawab di komen, ya. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.